Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi 'ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi aqdil abdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi warqil ashjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmil ghifar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi al-hububi was thimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma azlama 'ala al-layl wa ashraqa 'alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla 'alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli 'alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi nujumi samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjirin wa syafi'il muznibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa a'immatil madin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i wa salihin wa ridhatika ajma'in min ahli samawati wal ardi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram summa jami'ul ulama wal awliya was salihin khususan ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa Sayyidina Biki Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa ila ruhi qubul ulum Muhammad Muhammad al-Ghazali wa qubul ahwal Abi Yazid al-Bastami wa qubul maqam Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa khalifati Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani wa maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Al-Hajj Ismail al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul wa khususan ila ruhi Syekh Haji Asy'ari bin Haji Sulaiman wa usuli wa furu'ihi bi anna Allah al-Karim yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina min barakatihim wa asrarim wa anwarim wa ulumin wa nafahatim wa khususiyatim wa karamatihim fi dunya wal akhirah wa anna Allah al-Karim yarzuquna bi barakatim ajma'in ulal umur fi siha wa afiyah ma'a kamalil mutabati lin nabi zahiran wa batinan fi afiyah wa salama fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah 'inda al-maut ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, segala rahmatnya kepada kita bersama hingga dapat kita kembali berkumpul di tempat ini
dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan agama, terlebih lagi ilmu yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam berbuat baik, amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita tentang ilmu tauhid, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bih. Adapun barang yang wajib bagi zat Allah taala. Nah, jadi kita wajib mengenal zat Allah taala yang wajibnya apa bagi Tuhan sifat sidir. Nang wajib bagi Allah taala itu ada dua bahagi. Nang wajib, nang mustahil, dan nang harus. Nang wajib itu berapa? Ada dua. Pertama dulu nang jumli, arti jumli itu secara umum atau berjumlah. Secara umum. Yang kedua tafsili, atau bertafsil atau terperinci satu persatu. Kita rancak mendengar sifat Allah nang 20 ya, sifat 20 itu terperinci satu-satu lah. Sebenarnya sifat Allah SWT jumli secara umum atau begitu banyak ada terhingga. Nah, wajib bagi Allah itu. Adapun yang jumli itu bahwa kita i'tikadkan, kita yakinkan di dalam hati bahwasanya wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Jadi ini masalah hati lah. Jadi belajar kayak tauhid, fikih, tauhid dan tasawuf itu kebanyakan adalah permainan hati. Dan ini membahayakan lah hati ini. Nyaman tapi hati-hati. Hati banget, makanya dia mata-mata, hati-hati. Mau mata-mata atau terkadang orangnya pikiran ke lain pasta terlupa oleh. Tapi kalau sudah hati itu ingat matanya tuh ada bapak, biar buta. Ya. Makanya ada kata-katanya tuh. Hati-hati aja, karena dia mata-mata ya lah. Nah, masalah hati kita ini menentukan terkadang kegiatan hati ini lebih banyak pahalanya daripada kegiatan di luar fikih. Nah, i'tikadkan, yakinakan dalam hati kita bahwasanya wajib itu kada boleh kada bagi zat Allah Ta'ala itu, Tuhan kita itu bersifat segala sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan itu secara jumlah kada terhingga banyaknya. Jadi jumlah itu kada banyak, kada terhingga banyaknya. Kada kalau disebut ialah dinamakan sifat kamalat. Nah, jadi nih hati kita lah, misalnya nang bagus tuh, misalnya apa nang bagus, misalnya bungas, berarti ampun siapa sebenarnya? Ampun Allah Subhanahu wa taala. Bungas manusia jangan dibanding bungas manusia. Bungas itu sifat kebaikan karena kesempurnaan, apalagi sugih, berarti nang ampun nang kesempurnaan sugih itu ampun siapa sebenarnya? Ampun Tuhan. Tapi di sini karena 20 macam aja. Kenapa jadi 20 macam? Karena ulama sudah memfilter, menyaring 20 macam ini persyaratan jadi Tuhan. Nah, kalau tidak salah bagaimana tuh Kiai Abdul Somad tuh 20 macam ini adalah syarat menjadi Tuhan. Jadi bila kawai kan 20 macam ini kawai jadi Tuhan. Nah, ya kalau misalnya Akbar menjadi Tuhan misalnya. Tuhan tuh. Ya, bila kebanyakan Tuhan. Nah, bicara Tuhan tuh. Nah, jadi bila kebanyakan Tuhan tuh, ya Tuhan tuh. Bila kau kan 20 macam nih, kau jadi Tuhan. Nah, bahkan nama aku jadi Tuhan, maaf kita lakum dinukum bagi kita agama kita keyakinan kita, bagi orang agama orang, dan kita kadang menjelekkan dengan orang, itulah keyakinan kita. Cuma kita yakin Tuhan mempunyai awam mengambil sifat yang 20 macam tadi. Jadi wajar kita menyembah Allah. Nang lain tuh ikan hitung ada 1, 2, 3 nang ada kawan 20 macam tuh inya. Nang Tuhan lain tah. Coba ya kada percaya. Misalnya maaflah, kita kan kada melakukan agama lain ya Allah, tapi itu agama kita. Misalnya Allah tuh wahid satu. Ada agama lain nang Tuhannya tuh kada satu kada.
Ada agamanya tuh Trinitas, 3 Tuhan. Nah, ada agamanya tuh banyak bisi dewa, semua jadi Tuhan. Berarti lamun banyak bisi, bila banyak orang banyak tuh anu berarti ada harap mas ya. Misalnya bapak seorangan, ikan bertiga, banyak kekuatan ikan bertiga dengan saya dengan satu sama, berarti bun ikan ini lama, harap banget, masih harap aku Andre aku bertiga kalah bun ikan. Kan 1 lawan 3 masih sama kekuatannya, berarti bun ikan ini lama berarti. Nang harap tadi nasi ekong tadi. Nah, itu beberapa nang keyakinan kita, berarti kita kada kawamannya Tuhan yang lain selain Allah. Kenapa ya? Karena mereka mempunyai sifat kekurangan sekalinya. Kan satu yang aja wahid. Allah itu maha setunggal, nang Tuhan lain kada ada nang tunggalnya. Ada maaf lah, Tuhan tanah ada, Tuhan apa lagi? Udara ada, elemen apa lagi? Udara, tanah, api, Tuhan api ada. Nah, berarti kawa harapnya tuh di api aja, harap di banyu aja, harap di udara aja ada Tuhan kita bang, semua mencakup. Nah, jadi kawa jadi Tuhan lah itu bang, itu dewa aja marahnya. Tapi itu disembah buahnya, disembah buahnya. Nah, itulah etiket kita masing-masing. Kita ada menjadikan orang ada menjadikan kita. Ya Allah masing-masing. Cuma kita ada 4 orang. Karena lakum dinukum waliyadin. Jadi Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Itu etiket dalam hati. Dan lah bila kita belajar ilmu tauhid, tasawuf, insya Allah amun kayak jenis begawi-gawi di sekolah tuh, nah paling orang rajin kan bila sepaling maaf lah disuruh pak guru pindah mengulir. Kenapa jadi mengulir? Padahal disuruh guru tuh bagus lah. Misalnya ambil pang sampah, bagus dari sampah tuh. Tapi kita tak ulir. Pertama karena hati kita ini belum bersih. Kekuatan iman kita masih kalah. Nah, jadi mbah belajar tuh mutlak lah orang tuh langsung jadi wali. Ma'amalakan pulang. Nah, semuanya itu adalah tergantung kekuatan iman, dan kita yakin Allah itu pemberi hidayah dan taufik. Mungkin orang belajar sifat 20 hafal ikam, caranya hafal, tapi kita mau jadi wali-wali juga sih kok. Nah, mungkin Allah belum memberikan hidayah dan taufik. Jadi kita tetap berusaha belajar ilmunya, mudah-mudahan karena kawa ma'amalakan ini. Nah, mungkin wah inilah ada terasa belajar nih. Tapi karena bila sudah tuha anu wae, napa nang dipikirkan tuha tuh kayaknya. Kada ada ilmu nang dipelajari itu. Nah, ada kan sambayang, puasa, ala kadarnya jauh lah. Mati lagi orangnya. Tapi orang belajar ilmu tauhid kalau amalakan, lalu marifat awan Tuhannya terasa manis ke agama itu. Belajar nang kayak tauhid, tasawuf terasa manis bila agamanya. Bila ibadah itu terasa manis karena kita mempunyai tiket kekuatan ilmu yang kita amalkan dalam hati kita. Nah, kita yakin di dalam hati kita Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan apapun, tidak terhingga banyak, namanya kamalat besarnya. Dan yang tafsili atau terperinci yang wajib bagi kita ketahui lah itu 20. Nah, arti wajib kita ketahui itu kada mutlak harus hafal. Ingat ya data. Sehingga sifat 20 lagi beri hafal, wah kan gak ada hafal lagi, tapi takutnya orang wujud tuh iyalah sifat 20 ya. Anu mang tuh kecil, oh lain. Nah, berarti kamu hafal aja, cuma apa ya ada hafal secara secara penyebutan, tapi kan ingat aja tak. Nah, hakun hafal lagi kira. Yang keduanya oleh. Cuma orang ingat tuh biasanya harus dia apa ya? Hafali dulu, udah hafalnya ingat. Cuma lah bila ingat itu kan dia ada hafal. Ingat aja, aku udah hafal apa orang tuh jadi sekolah di Alia semua, wah apa? Asa ingat, iya. Coba ada orangnya bang, ya ini orang lihat aja. Amunya hafal tadi, gini hafal lagi, ya kemana aja karena sampai ke mana nih? Ke Banjar, ke Jakarta, ini orang Kalimantan nih, jangan. Biasanya biasa Banjar. Nah tuh jadi wajib kita ketahui nah wajib ketahui lah. Dan adapun barang yang mustahil salam kada mungkin terjadi awan Tuhan kada ada nih entah bagi zat Allah Ta'ala yang wajib kita mengenal terbagi atas 2 bagi juga.
Ada pertama jumli, ada tafsiri. Jumli itulah secara menyeluruh, tafsir itu secara terperinci. Nah, terperinci ini hanya wajib kita ketahui. Mungkinnya dihafal, makanya di sekolah itu hari Sabtu baca apa itu? Nah, itu kan bila menghafal itu tahapal tauhidnya. Ada istilah menghafal tauhid. Nah, di sekolah rasanya ada menghafalan itu apa? Ada apa label? Sini ada nah. Lagunya rajin Bapak masih lagu jadul, lagu ini kan lagu anyar deh. Allah. Nah, ini nah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Kita ada terasa hafal di kan. Asal baca terusnya. Nah, jadi diciptakan Tuhan. Diciptakan oleh para ulama supaya kadang alih. Nah, ini mahafal ini ada rasanya apa ya faedahnya secara keagamaan. Namanya akidah awamnya. Karena mungkin suatu ketika bila habis ini kita ini bakal belajar supaya kamu tuh bertahap. Jadi kan ada apa nih? Ada tahunnya coba sampai Tuhan yang tak amalkan jadi wali kan. Gitu. Harus tinggi belajar ngalone asal tak amalkan. Nah, tinggi belajar Muhammad harus sembahyang lagi, nauzubillah. Belajar ilmu ma'rifat macam-macam untuk harus sembahyang lagi. Segenap apa ini pasti kayak itu. Jadi kalau jadi wali lagi wala. Nah, jadi ada yang secara jumlah mustahil tadi ada yang tafsir. Adapun yang jumlah atau secara umum ialah bahwa kita etikatkan, kita yakini dalam hati bahwasanya sebelah 17 segala sifat kekurangan itu mustahil bagi zat Allah Ta'ala yang tiada terhingga juga banyaknya. Jadi kita yakin bahwa Tuhan itu tidak ada sedikit pun sifat kekurangan. Kekurangan Tuhan banyak. Misalnya apa ya? Lama apa lagi? Miskin. Tuhan sifat kekurangan itu apa lagi? Ada bungas. Itu sifat kekurangan mustahil bagi Tuhan. Namun kita bang ada yang sempurna, ada yang sempurna. Nah, berarti kita kau jadi Tuhan tuh. Iyalah. Dinamakan sifat naqais. Ya tuh kalau kan tampul ada mah. Ada apa namanya kan? Tampul ada. Ya disediakan kan makanya lah ini di majelis taklim itu padahal lah kipas angin ada, lampu, makanan akbarnya masih banyak orang ada belajar. Hakun orang apa ya? Betapak nyamuk di mana bawa kumpulan, betapak nyamuk makan belajar. Ada sini kata minum dapat, kitab dapat, betul pulang suasananya nyaman, bagi kipas angin masih ya kalau dia dapat hidayah. Berarti hidayah itu mahal. Sekali lagi hidayah itu mahal bener, iyalah mahal. Orang-orang yang memang diberikan Allah keinginan hendak menjadi orang baik, yaitu diberikannya keinginan hendak belajar ilmu agama. Itu tanda-tandanya akbarnya dikehendaki Tuhan menjadi orang baik. Walaupun dia belum kau mengamalkan, insya Allah barakahnya aku datang ke majelis itu ada kalau mengamalkan keagamaannya. Buntat orangnya mungkin sebuntat-buntatnya orang belajar agama ada aja baiknya tahu aja daripada orang akan tahu belajar apa. Nah tuh artinya sifat naqais. Ada nak baru apa ya? Sini kan berasa bornya apa kipas angin ya. Anu kita ini tahan aja anunya apa nih? Listriknya 2200. Tahan aja. Tuh anu nih. Nyalai ya, sila nyalai lah. Putar. Nah, ya tuh. Tapi tak kasih itu nyalai sedikit sama. Tak kasih itu nya. Mas kada bubung, ada apa tuh? Kada dingin. Lumur berapa garam teh? Nah, tapi kasih itu ya bukanya. Kada kasihnya apa? Diputar sedikit nah. Iya, nah ya deh. Beres dah. Atau mungkin terguring juga. Terguring itu jam 10 ke atas nyala guring. Wah ini guring asa bingung. Apa sih guring? Siang tadi kan ada guring sawat nih nonton bola siang tadi. Siang kah malam nonton bola. Nah, semalam ya malam boleh nonton bola nah. Udah dari penonton yang ada baik kan. Asli bulanya daripada FF itu kan bulanan aja. Ada ini asli bulanya
bulannya asli. Malam ini jam berapa lah? Jam 4 namanya. Malam tadi bapak bangun jam setengah 4. Mulai dah namanya. Nang adiknya mulai saya setengah jam berdahulu deh. Nah, 1 biji dia masuk. Betul satu buat melihat asal ngantuk guring biasa pulang. Saya bangun habis deh. Hasil akhirnya aja lagi. Nah, lah. Jadi ada nang sifat mustahil bagi Allah nang kada terhingga dan itu tidak mungkin terjadi, mustahil. Namanya besarnya naqais. Dan yang tafsili, yang bertafsir atau berperinci, yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Adapun barang yang harus bagi zat Allah Ta'ala itu nang harus yaitu 1. Berarti 20 tambah 20 tambah 1 41. Karena sifat rasul pulang berapa? 4. Nang wajib. Nang mustahil 4. Berarti berapa dah? 8 tambah apa 1? 49 lah. Tambah nang jais bagi apa rasul berapa? 50 akaid. Jadi ngintu ya dihepeli anu bila kau mamalakna itu masya Allah ya kan. Jadi wali nih orang. Nah, setiap sifat nang wajib itu kan ada amaliyahnya. Sudah tahu lah mudah kau mengamalkan. Mudah kau mengamalkan. Kan bila kau mengamalkan itu insya Allah hanya kada tergoda dengan bibinian insya Allah. Jujur bila kita belajar ilmu tauhid, tasawuf insya Allah kada tergoda. Awan bibinian belajar amalkan, tapi amalkan tangan wae. Mungkin mengamalkan tetap ya tergoda bibinian. Ya Allah, ini kan mana supaya anak bareng kada terpengaruh karena Anda mempunyai ilmu pengetahuan agama. Nah, orang berarti lanjang di muka insya Allah kan pada mungkin tergoda karena kan ilmu tauhid ada bang, masya Allah. Bang godaan gue ini untuk banyak apa ya, banyak godaan kiri kanan muka belakang ya lah. Bila vitaminnya kan boleh cukup pacangan loyo awak gitu. Maksudnya vitamin apa? Vitamin keimanan. Nah, vitamin masalah keagamaan harus ada. Jangan cuma vitamin madu apa lagi? Vitamin C banyak si 1000 makan. Semestinya ada vitamin keagamaan. Jadi di sekolahan tuh kada lagi mucil-mucil kan-kannya. Kenapa sih mucil-mucil? Ya kada vitamin orangnya. Penyakit banyak. Bukan penyakit zahir tapi penyakit batin. Orangnya pahirian benar di sekolahan tuh. Bila sudah kada baik dihiri benar. Sudah kawan nang baik udah dihiri. Kawan rajin ada nama iringnya lah. Dede saya mangkati bangku. Nang saya meletakkan aja. Kalau kamu aku tekan aja lah aja kan. Ada itu mah hirinya. Nah, kenapa ya hatinya garing banget hatinya. Nah, itu perlu kita ajak dan mewarnai kekawanan kita tuh untuk apa ya belajar ilmu agama. Sekali lagi nih rancang pemanakan bukan mencari masa, bukan mencari orang banyak. Cuma kewajiban kami menyampaikan mun di sekolahan awan di sini belain kan akon dia di majelis ini ada barakahnya. Mun di sekolahan tuh macam-macam aja tak campur-campur macam-macam. Jadi bila hendak orang majelis sekolahan ada boleh campur-campur juga mau tak? Jarang mau lah. Nah, sekolahan tuh ada nama apa namanya? Sekolahan tuh kan madrasah itu hal-hal yang baru tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, ada tuh majelis, makanya namanya majelis taklim. Kalau zaman Nabi itu majelis sejadah, ada bebangku kursi itu ada deh. Nah, di barakahnya tuh kayak Rasulullah SAW. Jadi jumlah yang wajib kita mengenal 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus 41 adalah yaitu 41 ya 41 jumlahnya. Maka disebutkan di sini sifat yang 20 wajib dan 20 mustahil lainnya yang wajib satu-satunya dengan tafsir. Jadi satu persatu disebutkan di sinilah. Nah, mudah-mudahan belajar itu kau mengamalkan. Jujur lebih baik bila kau mengamalkan tauhidnya, nah, masya Allah. Namun sekali lagi lah, imbah belajar itu berusaha kita mengamalkan, kada tak amalkan juga sekalinya. Kenapa ya? Mungkin Allah belum apa? Hati kita ini masih tertutup. Cuma berusahalah kita supaya mengamalkan. Caranya apa? Julak dengan amaliyah.
Menjurak tuh, namanya menjurak tuh. Amaliyah tuh. Ada lebih si kitabnya lah, si Julkarnain. Julkarnain. Ada Jul. Kitab tauhidnya ada kah judulnya? Ada tauhidnya yang putih, Ada lah. Ada kah? Oh ada lah. Siapa bang? Si Firmansah. Ya, saya kalau mau tahu, aku udah bisa baca aja, memegang barang, kalau ada barakahnya ya Allah. Karena bila Tuhan ingat kamu, oh aku soal belajar ilmu tauhid tahu lah. Padahal kan bisa aja juga. Dan segala dalil-dalilnya, dari itu alasan-alasannya baik secara akal atau secara Quran dan hadis. Nakli itu secara Quran dan hadis, jadi secara akal dibahas. Sebab agamanya dibangun dengan akal. Yalah. Banyak orang-orang orientalis, orang kafir itu masuk ke Islam, mereka bukan dengan apa ya, dengan duit, dengan bibinya, bukan dengan, tapi dengan kekuatan akal pikiran mereka. Ada orang masuk Islam gara-gara medis, nah gara-gara pengetahuan medis. Ada orang masuk Islam karena pengetahuan sains. Ada orang masuk Islam karena apa ya lagi, kesehatan, sains, apa lagi bisa. Karena kejadian-kejadian yang membuatnya itu sadar bahwa agamanya dulu tuh kadakawa apa ya, memberikan itu untuk inya. Tapi ada juga orang tuh kenapa masuk Islam karena merasa damai di agama. Ada orang masuk Islam lah zaman Nabi itu siapa nang awak hirang tuh, Bilal bin Rabah. Nah itu sebenarnya itu adalah seorang pangeran. Itu seorang pangeran Persia. Persia itu bagian Persia itu Iran kan. Kalau bukan Persia, oh bukan, maaf. Bagian Ethiopia itu bagian Afrika. Itu masuk Islam terakhir agama yang dipeluknya. Jadi ingat itu mengembara hendak apa, mencari kedamaian hati. Adik kita nih ada banyak orang-orang kafir itulah, daripada saking kasusugihannya, apa banyakkan duit, bingung menggunakan duit, muyak awan duit. Ada kita muyak ada berduit, ada orang muyak kalau banyakkan duit. Ada artis harusnya di TV di anu tuh meninggal itu karena apa ya, stres menggunakan duit. Sampai apa nih bihanya, maaflah cawatnya itu harganya hampir miliaran. Orang cawat utang harga miliaran, kita 3.000, 10.000 tiga cawat ya. Ada orang semiliaran harga. Bingung menggunakan duit, akhirnya apa ya, stres. Kebanyakan mana minum-minuman macam-macam, meninggal orang. Adik kita stres karena duitnya tidak. Nah lalu mencari apa ya, mencari keterangan hidup. Akhirnya mencari keterangan hidup di mana? Di setiap agama. Yang tadi siapa tuh, Bilal bin Rabah tadi, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Agama Nasrani, Yahudi, agama apalagi yang Majusi, macam-macam, sampai akhirnya ditemuinya apa, didengarnya ada di Mekah itu agama baru namanya agama Islam. Datang ke situ, oh ternyata masuk ke dalam hatinya nyaman. Ya baca lo di TV-TV kan misalnya lah, di TikTok atau di mana aja, ada orang miliarder itu masuk Islam bukan karena apa ya, bukan padahal ini miliarder macam-macam, bukan karena duit, bukan karena perempuan, tapi karena jiwanya tenang di dalam Islam. Ada yang pemain-pemain sepak bola itu padahal kan bertaburkan duit macam-macam, tenang, tapi masuk Islam orangnya. Siapa ya, ada pemain dengan bayar Munchen atau siapa ya, biri itu siapa ngarnya itu dulu keras agama apakah itu masuk Islam karena masa tenang di dalam Islam. Walaupun pakaiannya murni Islam masih selawar handap aja. Ya kan ada mazhab Daud Az-Zahiri itu membolehkan selawar handap jadi kan kita nih tiwas kan kan topang tiwas karena ikan mazhab Syafi'iyah lalu disuruh selawar panjang, ada selawar panjang menutup lintuhut. Padahal yang mana empat ikan mazhab Daud Az-Zahiri. Ayo ikan di situ bahas selawar handap. Selawar handap kau aja masih ingat apa, sujud syukuran tujuh orang pina pasti ya dia sujud syukur orangnya selawar handap aja. Orang mungkin mazhabnya lain, mazhab Syafi'iyah, iyalah. Jadi sangka baik aja kayak itu. Nah, yakin di dalam hati ya kalau lah. Nah, ini ada dalil secara akal, ada secara Quran dan hadis. Maka secara akal tuh banyak menyebabkan karena ikan itu melek
bukan Islam tuh, bukan Islam keturunan. Nih belajar tauhidnya supaya kita tuh jangan melekat di dalam jiwa kita itu Islam keturunan. Ini kan sementara Islam keturunan. Alhamdulillah kita lahir di lingkungan orang Islam, tapi keislaman kita nih jauh benar masih apa? Nah, baik secara pengamalan atau secara keyakinan. Buktinya ya sambayang pamulere masih, padahal Islam orangnya. Betul pulang apa gawian-gawian masih ya memang orang biar, padahal Islam orangnya. Nah, berarti kita ini masih Islam keturunan masih. Makanya perlu dipupuk dengan keilmuan supaya apa iman kita nih kuat. Jangan karena Islam keturunan. Jangan kalau keturunan lah, nauzubillah ya. Jangan-jangan nanti kami ini digoncang oleh apa ya? Nih, nang arus barat, arus timur. Kita nih, wah ini diguncang orang, kayak pacarnya supaya kami ini jangan sampai Islam. Macam-macam aja, nang di medsos tuh lihat ya, luar biasa Islam ini diserang. Nah, apalagi kami nih, mungkin di Alabiu bagian Amuntai masih bisa. Kabanjar masih nggak ya? Macam-macam, dah kawanan kada lagi orang Islam. Ada orang Samarinda kan? Samarinda ada kadang udah Samarinda kan ada Samarinda siapa Samarinda? Nah ke Samarinda, ke Palangka, karena kawan-kawan orang-orang lain Islam kan? Jadi kan mungkin ada lintas agama berpandiran rame, ada orang kawan ada kelas berapa tuh kan? Jadinya tuh lintas agama kan orang Islam ada Islam lagi macam-macam versinya, ada NU Muhammadiyah versi macam-macam tuh. Jadi masa wawan Wahabi bapak anu tuh bang debat macam-macam tuh bang anu ya ujung-ujungnya apa ada makanan ya. Nah orang kafir pulang berdebat juga. Nah ketika melemah pengetahuan agama keagamaan Islam ini mungkin bisa terpengaruh ujung-ujungnya karena nah lah berapa lagi berapa salat. Nah lu mau satu masuk di kita lah nang inti belajar. Jadi sementara ini kita dapatkan pertama dulu kita meyakini dalam hati bahwa Tuhan itu mempunyai sifat kesempurnaan. Bila ada yang sempurna lain pun kita atau secara hakikatnya ampun Allah. Misalnya pintar itu kan sempurna. Kalau lah siapa pemintarnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat yang sempurna. Jadi bila kita ini pintar jangan merasa sombong. Kenapa ya? Karena yang paling pintar itu adalah Allah. Buktinya kita ada bungolnya juga. Pintar sematematika lalu supaya kada kau menjawab ada nang tuan guru tuh bisi murid sidin muridnya pintar benar punya tahu apa aja dapat harusnya bahkan pengetahuan umum aja tahu dia bahasa Inggris tahu juga sekalinya padahal orang pesantren akhirnya gurunya ini supaya nyane tahu pada jam ini bungol jasidin lalu dapat lalu jasidin berapa jumlah lalu orang buka tiap ikan aja orang ya itu nggak tahu kalau nggak berarti kan ini mas bungol aja sih nyata ada ya kalau nggak ada kunci seorang berarti nang pintar tuh nang kawa-kawa dicernanya aja ternyata bikin awak sendiri aja kalau tahu ini ada tuan guru nang itu artinya tuh apa ya walaupun pintar masih ada ikan tercelah bungolnya tapi Allah bang ada daya lah wajib bersifat ilmu Tuhan. Pertama dulu wujud, wujud hidam baka jarang-jarang kibari lah hafal ya. Apa arti wujud? Pertama wujud artinya ada, lawannya atau mustahil tentu Adam. Ada karena Adam lah, jangan karena Adam lah, Adam aja. Bila Adam abah nenek moyang kita, bila Adam ada baik, jangan dia ain-ainakan, marah Adam, ya. Salah itu orang Adam biasa saja. Adam itu kan nama bininya Hawa. Nah, bila Adam itu ada baik lah main-main akan. Nah, jadi wajib Allah Taala itu ada, yalah. Mustahil kada ada, amun Tuhan tuh ada mungkin kada. Bila Tuhan tuh ada misalnya sia-sia ya agama Islam makanya ada orang tuh agama etis tidak percaya dengan adanya tuh Tuhan, iyalah ada Allah agama etis lah. Itu banyak di luar negeri itu bagian Eropa tuh banyak, makanya banyak di Eropa tuh masuk Islam buahnya. Kenapa ya? Karena mereka memang asalnya ada agama, ada bisi agama. Lalu debat dengan orang-orang Islam, akhirnya masuk ke pikiran mereka dengan akal tadi, lalu masuk Islam. Ada orang Muslim gara-gara debat aja. Etis tuh sedikit
ATEIS lah, ada zaman apa tadi ATEIS. Nah itu ada buahnya tuh lano kelompok bahasa kita tuh lano bukan apa gerombolan ya, kelompok buat ATEIS tuh kada percaya Tuhan. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Bila ada Tuhan, buktikan dengan kami mana Tuhan gitu. Islam ini kan pada awalnya membuktikan secara oleh secara Quran hadis, pada awal harus secara apa ya, rasio. Nah, salah satunya nih Allah itu ada dusta, mana Allahnya, mana Allahnya, mana sini tantang aja ya toliolah. Amun ada bentuk orangnya nyawa anu hanya takutan ini Allah ada, tapi kenapa ada orangnya. Nah lalu karena ada alasan-alasan kenapa kita nih, kenapa Tuhan tuh kada berwujud ya lah. Bila Allah itu berwujud sama kayak namanya kayak manusia, percuma berarti sama kayak manusia bisa jadi Tuhan gitu. Apalagi ini Tuhan maaf lah, Tuhan berbentuk ada berbentuk sapi, ada berbentuk mungkin palang memalang, ada berbentuk patung. Berarti itu kaya apa ya, kaya makhluk. Nah itu kenapa Allah itu tuh kadang kawal kita mentampakkan. Salah satu di antaranya itu maksudnya kenapa Allah itu kadang kawal mentampakkan. Cuma Allah itu ada menurut apa ya, etiket kita. Nah jadi bahasa Arabnya wujud, Allah itu wujud, Allah itu ada. Mustahil kadada atau tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, mustahil tiada, dan bermula dalilnya. Kenapa alasannya jadi kemendakan Tuhan itu ada di dunia ini? Dalil atas wajib adanya Allah Ta'ala dan mustahil tiadanya yaitu baharu alam. Kalau baharu lah, lain baharu lah itu nah. Baharu itu bahasanya berubah atau sirna atau hancur. Nah, kan tulisnya sudah baru tuh, karena alam itu baharu aja. Berarti alam kita ini diharu itu lah. Jadi diharu itu berubah, binasa atau hancur. Itu baharu artinya bahasa namanya itu. Baharu ini bahasa apa? Semalayu. Nah, berubah atau hancur atau binasa. Yaitu baharu alam ini, berubah-ubah alam ini. Keterangannya, nah coba jelaskan bang, jelaskan kenapa jadi Tuhan ada. Karena perubahan ini alam. Nah itu alasannya kenapa jadi ada zat Tuhan nih, kenapa? Karena perubahan ini alam. Coba kita tengok, nah ini tengok nih bukan Malaysia nih, tengok aja. Coba Anda tengok ya, juga Anda pikirkan kepada ini alam. Apa itu alam? Nah yuk alam, siapa alam? Banyak alam kah? Alam itu bahasa kita masih Allah, sesuatu selain Allah. Jadi sesuatu yang Allah itu artinya alam. Misalnya manusia alam, rumah apa? Alam, terbang alam, mesin alam. Kan sesuatu selain Tuhan namanya alam, bahasa Arabnya masih Allah, sesuatu selain Allah, alam artinya. Jadi alam itu pakai dunia aja, dunia itu alam juga. Nah, dunia itu alam juga, alam itu luas, pokoknya masih Allah, sesuatu selain Allah. Coba lihat alam lah. Kenapa kalah kipas angin? Apalagi tuh, ini mikrofon. Maka adalah alam nih berubah-ubah. Asalnya dari kadada menjadi ada. Soalnya ini kadada nukar, hanya nukarnya berapa bulan ada. Berarti dulu apa ya? Ada bisi mikrofon, sekarang ada bisi. Berarti ini apa kan alam artinya. Alamnya berubah-ubah, asalnya kada menjadi ada. Dan daripada ketiada ke ada, atau ada kepada tiada. Asalnya alhamdulillah kadada. Alhamdulillah. Tanggal berapa lahir Akbar? Tanggal berapa lahir? 29 tahun 2009 berarti umur antumnya 2009 akan 2026. Berapa umur dah? 17. Nah, pada alasan 17 tahun ya. Ya Allah lah. Asalnya kan ada Allah. Sekarang ada, berarti Anda adalah alam. Nanti
karena gini loh ya Allah, ada udah karena pacangan hilang ya tiada. Nah, tapi mudah-mudahan dipanjangkan umur ya Allah. Nah, semudahan sebertaan abare panjang umur sebertaan. Nah, wah inilah kada anu lagi. Soalnya ada rasanya anu lah. Ketua OSIM dulu be. Nah, Muhammad Muhyiddin ngarannya. Umurnya 28 tahun. Komplikasi ada apa cinta? Anum orangnya noy, kami umur 45 masih hidup. Kan? Inya 28. Kenapa jadi meninggal? Itulah hukum alam jer. Dari ada menjadi kadada menjadi ada kadada. Nah, cuman yang kita karena yang kita lihat itu tiba tuh kenapa jadi meninggal? Nah, itu kan lihat kan. Oh, ternyata komplikasi. Komplikasi itu berarti apa penyakit? Banyak tuh mungkin mah atau mungkin liver atau mungkin apa. Nah, itu kenapa penyebabnya kan setahun itu supaya kamu pikir supaya jangan cepat. Nah, itu juga hanya anum anak mati dah. Ini anum banyak gering dah. Satu mat kada turun. Kenapa kada turun? Sakit. Sakit. Nah, hati-hati nih. Jangan-jangan komplikasi. Kan? Berarti supaya jangan cepat mati apa ya? Secara zahir jaga kesehatan. Jadi kamu tuh jaga kesehatan tuh makan tuh inilah berpikir. Maksud berpikir itu cari makanan yang sehat. Bila hendak hidup lawas sesuatu dia. Wah, jadi kesehatan ini sebenarnya panter. Sebenarnya minuman-minuman yang berenergi. Banyak kan minuman yang bagus-bagus. Silakanlah. Hari ini panter. Ganti pulang apa? Banyu dingin. Ganti pulang karena teh. Apalagi teh pucuk. Ini sebenarnya antam terus kayak itu. Nah, jadi cari makanan yang kira-kira pajangan panjang umur ya lah. Yaitu yang sehat-sehat. Asalnya akbarnya ada, ini lahir dah. Asalnya kadada jadi ada. Sekarang ada, kayaknya pacangan kadada. Berarti Anda adalah alam ngarannya, ubah-ubah. Dan daripada gerak kepada diam. Nah, ini bergeraklah. Berdiam tadi dia. Taguringnya tadi. Bangun soalnya, alhamdulillah. Itu ngarannya alam juga. Daripada diam pulang kepada gerak, diam ke gerak. Nah, itu alam ngarannya. Dan berubah dan berbagai ubah-ubah yang sebelah bersalah-salahan. Ada putih, kuning, hitam, dan lain-lainnya. Ada yang di jihad kanan, ada kiri, dan lain-lainnya. Ada pada masa malam, ada siang. Ada gelap, ada yang terang, dan sebagainya. Maka adalah sekalian itu sifat nang baharu. Sekali lagi baharu itu artinya sirna, binasa, atau berubah. Yang melazimi bagi zat ini alam. Jadi maksud melazimi itu sifat nang berubah-ubah tadi berada di dalam alam. Misalnya Nariswandi ini berenai, berarti berdiam, sangatlah bergerak. Nah, berarti ini bisa berdiam, bisa bergerak. Berarti nyata alam ngarannya tak. Nah, itu ngarannya sifat nangka itu malazimi bagi zat ini alam, yakni tiada tapacul. Maksudnya itulah kada apa ya tapacul itu apa? Kada pacul bang bahasa kita kada tapacul. Kada terlepas, artinya kita nih pasti bisa bergerak, bisa berdiam. Kita nih bisa ada, kemudian bisa kada ada. Itu deh, itu sifat alam Nah, itu namanya sifat alam. Maka hal yang demikian itu menunjukkan akan ada keadaan ini alam baru, alam nang permulaan, alam nang hanyar. Maka pada akal kita mesti wajib ada nang membaharui atau nang mengubah-ubah, yakni yang menjadikan pasti ada kan berubah-ubah nih. Nah, jangan ulang lagi. Kadang kita apa ya? Kita kias. Misalnya, apa karya nih? Kita pakai nih. Namija. Asalnya kada ada kalau sekarang jadi ada. Siapa yang memanu secara zahir? Siapa dulu yang menjulungi ini siapa?
rasanya kekanakan ibtidaiyah menjulunginya mah. Kan berarti ada nama menjulungi nih. Kada mungkin. Pak, ada apa langsung? Sulap jangan. Berarti nama nyulap ikam tuh berarti. Ya kalau nah tetap ada orangnya apa ya? Nang ada akan nama ulah. Nah, apalagi nah alam nang gonalnya kada mungkin ada saurangan nang kecil-kecilnya aja ada nama ulahnya, ada nama andaknya kada mungkin nang sebesar ini palingnya kada nama ulahnya. Ada Pak Ajar ada seorang alam nih, ada mungkin ikam bang lagi barikan sekarang jadi ada. Nah pasti ada nama ada kan ikam dada Pak ulun ada nih abah ulun mau ulah abah ikam tuh pacangan kada ada juga semalam tuh caranya abah ikam tuh mulai bahari ada tuh misalnya kada mungkin mati lagi, mungkin kalau jadi Tuhan ada ini abah ikam tuh tahun berapa gerang lahirnya tahun 90 Pak. Nah berarti kada juga sekarang inya mau ulah ikam secara zahirnya sahanya inya mati terlalu pada ikam berarti ikamnya berarti ada tuh nama ulahnya. Nah apalagi nang apa nih dunia nang begitu luas kada mungkin ada seorang pasti ada nang ulah. Siapa nama ulah? Berarti zat nang luar biasa namanya etiket kita Allah. Nah jadi adanya alamnya bukti adanya Allah. Nah sampai situ bareng lah ya bila ajan sadang apa yang namanya salah kada itu juga kada tapi lawas juga tuh bila sudah ajan pesal sih bang kan lagi si bang si bang di Gelong juga Mustafa kan Iqbal kan oh Iqbal dua orang lah Iqbal kakak dan Iqbal ading nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan Allah seiring waktu seiring zaman memberikan kekuatan iman kepada kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sesuatu yang kada baik. Terlebih lagi mudah-mudahan Allah menjaga kita orang-orang yang kita cintai daripada pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masyaallah la quwwata illa billah alhamdulillah ya. Pas lah.